Di atasnya Kapolri kan presiden. Presiden ngomong 4 kali. Kalau saya jadi ke presiden, gua tabok kepalanya Kapolri. Saya cuma menghimbau kepada Pak Kapolri. Kalau Pak Kapolri nggak berani, ya minta ganti, cari ganti. Dan termasuk Pak Presiden. Kondisi Polri sebenarnya menurut saya sudah sangat memprihatinkan, amburadul dan tak terkendali. Benar. Saya bekas tentara. Jabatan terakhir saya adalah Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat. Ya, urusan menyelidiki dan menyidik ya pernah saya lakukan. Dan saya tahu garis komando di Polri maupun di TNI. Jadi kalau lihat apa yang disampaikan oleh Dr. Marwan, Mas Odi tadi, saya bilang ini kuncinya ada di Kapolri. Bisa, berani, tidak. Pemegang otoritas tertinggi di Polri itu ada Kapolri. Tidak ada lagi pihak lain yang boleh mengendalikan Kapolri, kecuali Presiden. Kalau ada DPR ngomong, LSM ngomong, segala macam ngomong, itu sifatnya saran. Bisa diterima atau tidak, ya pertimbangannya Kapolri. Jadi menurut saya, Kapolri bertanggung jawab dan boleh dikatakan ikut bersalah. Kenapa tidak? Masa ada Satgasus, apa yang dikerjakan tidak tahu Kapolri? Gak percaya saya. Gak percaya saya. Contoh, tadi yang ngomong tadi ODT, Pak Odi. Ada yang namanya Perdi Sambo, Kadif Propam, bisa menerobos masuk ke daerahnya polda-polda tertentu. Dan Kapoldanya nggak berani atau diam saja. Padahal Kapolda kan bilang ke Kapolri, ini ngapain si Perdi Sambo masuk ke sini ngatur-ngatur saya? Gitu. Bisa kan? Kenapa dia aja Kapoldanya? Nah, Kapoldanya ada indikasi, diduga ikut. Ya saya bilang diduga boleh kan? Nah jadi karena itu saya katakan pada kesempatan ini saya hanya mengulang pernyataan dari banyak pihak. Udah nggak saya sebut lah, banyak sekali pihak tokoh-tokoh mengatakan bahwa Kapolri harus membersihkan tubuh Polri karena dia punya otoritas besar sekali, sangat besar. Dia nggak boleh takut pada Wakapolri dan ada Kaba Intelkam, apalagi di situ ada Irwasum, nggak boleh. Dia yang paling tinggi kok. Dan dia sudah dapat otoritas dari Presiden. Beresin, terbuka, jujur. Kenapa nggak diberesin? Dan di sini sebetulnya saya juga mengkritik Presiden. Kalau Presiden sudah ngomong 4 kali, harusnya ngomong sekali, 2 kali, nggak keplak kepala Kapolri. Itu struktur organisasi. Di atasnya Kapolri kan presiden. Presiden ngomong 4 kali. Kalau saya jadi ke presiden, gua tabok kepalanya Kapolri. Kenapa nggak dikerjakan? Otoritasnya itu besar. Jadi pada kesempatan ini, saya cuma menghimbau kepada Pak Kapolri. Kalau Pak Kapolri nggak berani, ya minta ganti, cari ganti. Dan termasuk Pak Presiden. Kalau bukan ganti presiden, Pak Presiden kalau ngelihat Kapolri nggak mampu, bikin contoh itu Brazil. Bubarin polisinya. Brazil kan akan membubarkan polisinya, mengganti. Karena saya yakin banyak sekali, lebih banyak Polri yang baik, anggota Polri yang baik, masih banyak. Masa kalah dengan yang sedikit walaupun duduknya di atas. Jadi saya cuman menyampaikan dari garis komando dan tanggung jawab saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya katakan juga, pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada Kapolri mungkin. Rakyat mendukung kalau Kapolri melakukan penegakan hukum, melakukan sesampingnya itu Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Bukan retorika doang. Ada bilang presisi, apalagi presisi itu kan tepat, akurat gitu kan. Cuman semboyan doang. Karena masalah-masalah rekayasa ini
masalah rekayasa ini, rekayasa kasus ini, yang kecil-kecilan baru kemarin saya hadapi di Lembang. Saya ikut rekonstruksi dari tingkat AKP, Kapolsek sudah berani merekayasa. Makanya saya katakan kepada teman-teman, ini kerusakan moral ini bukan oknum lagi, udah menjarah ke semua bagian institusi sampai ke atas, AKP merekayasa di Lembang pembunuhan. Jadi karena itu saya sampaikan, Pak Kapolri bisa kalau mau dan berani, kalau nggak berani lapor Pak Presiden minta ganti. Banyak di bawahnya masih yang baik, dan Kapolri itu punya otoritas penuh untuk membenahi tubuh Polri. Dia orang nomor 1 yang punya otoritas penuh. Dan saya terus terang saya nggak begitu yakin kalau nggak tahu apa sepak terjangnya si Sambo ini. Nggak begitu yakin, saya nggak tahu, mesti tahu dia. Memang saya tahu, bukan saya saja Pak, publik pun tahu kalau Sambo ini dibuka apa seperti yang disampaikan oleh Dr. Marwan tadi, gonjang ganjing, bukan hanya polisi saja, sampai tingkat nasional, kan itu merembet ke institusi lain, nggak bisa saya sebut. Tapi apa boleh buat untuk memperbaiki ini? Karena Pak Kapolri juga mengatakan barang busuk dimulai dari kepala, babat kepalanya, itu omongan dia. Itu omongan dia, bukan omongan saya. Terus si Sambo mengatakan, rekamannya masih ada, setiap prajurit anggota Polri membuat pelanggaran 2 tingkat ke atas bertanggung jawab. Di atasnya Sambo 2 tingkat, siapa itu? Wah, bahkan lebih serem lagi. Kapolda Metro mengatakan, itu kata Kapolri, potong kepala, kalau perlu saya blender katanya. Ini ngomong dia kan, jangan retorika doang deh. Pada kesempatan ini juga saya nyampaikan kepada forum ini, mohon kita juga berani bersuara menyampaikan asal fakta. Karena kalau kita nggak ngomong, bapak-bapak yang sudah enak itu, oknum atau orang yang sudah enak itu terlena, nggak mau didengar, nggak mau disampaikan itu. Jadi kalau yang ngomong banyak mungkin lama-lama pusing kepalanya itu. Kalau cuma satu kita aja mungkin nggak dengar dia, tutup ya telinga begitu kan. Jadi kita semua berani ngomong asal fakta dengan niat memperbaiki kondisi bangsa dan negara, terutama institusi polisi yang sudah sedih. Namanya mana tadi ada keadilan? Di mana keadilan? Temanku cuma bilang dengan anak aja ditahan sudah 7 bulan, tapi ada buzzer yang memfitnah sana sini didiemin, kan nggak ada keadilan itu. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga kita harus berani ngomong, kemudian kepada Pak Kapolri, rakyat dukung kalau berani ini, nggak usah takut kehilangan jenderal polisi banyak. Calon-calon jenderal di polisi itu ribuan lagi, bukan ratusan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kalimat saya tadi keras atau kasar, tapi dengan niat baik supaya negara kita baik. Terima kasih. Masih seputar kasus Verdi Sambo, sahabat, dan banyak pihak sudah geram ya dengan kasus ini, dan Kapolri dianggap tidak tegas, semacam menutup-nutupi sesuatu, sehingga Jenderal Purnawirawan turun tangan langsung dengan tegas mengatakan kalau nggak sanggup ganti saja Kapolri. Nggak becus, sudah terlalu lama. Kita harus selamatkan institusi Polri dan Presiden harus bergerak cepat. Mari kita kawal terus kasus ini sampai tuntas. Tapi sangat disayangkan, sudah berapa bulan ini belum selesai-selesai. Dan banyak sekali pro dan kontra. Kita doakan terus, semoga pengacara Brigadir Yosua tetap diberikan kekuatan untuk membongkarnya. Bapak Kamarudin Simanjuntak tidak bisa sendiri. Mari bergerak semua instansi apapun, masyarakat, mari bersuara supaya ini cepat tuntas
Menurut saya kasus yang lama terbongkar seperti ini bukan saja merugikan korban atau keluarganya, tapi juga merugikan rakyat Indonesia karena kepercayaannya terhadap institusi Polri itu dikorbankan. Akan banyak ke depan orang yang ragu terhadap polisi. Jadi polisi harus diselamatkan oleh polisi yang lurus. Pak Presiden Jokowi, mari lebih tegas supaya kasus ini cepat selesai. Hati masyarakat terobati. Kepercayaannya kepada Polri dipulihkan. Karena hanya kepada Polri lah kami mengadu tatkala kami ada masalah. Tuhan memberkati.